Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Safida Nabila dengan NPM 23106310 893. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah fonologi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Cutnur Aini MPD, saya akan melakukan analisis asimilasi atau faktor yang mempengaruhi gaya bicara, intonasi bicara dalam diri saya sendiri. Untuk lebih lanjutnya, mari simak video berikut ini ya. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih pengertian dari asimilasi. Apa sih itu asimilasi? Jadi, asimilasi merupakan perubahan intonasi bicara pada seseorang, yang dimana perubahan tersebut disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor dari luar atau faktor lingkungan sosial, kemudian faktor yang kedua yaitu faktor bawaan atau faktor dari diri sendiri. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk melakukan analisis asimilasi pada diri saya sendiri. Yang pertama pada faktor bawaan dulu nih. Jadi saya ini tinggal atau asalnya dari Jakarta, kemudian saya menghabiskan masa kecil di Jawa atau kampung halaman ibu saya, di mana terdapat perubahan bahasa dari yang awalnya bahasa Indonesia menjadi bahasa Jawa. Logatnya sendiri juga berubah dari logat Betawi menjadi logat Jawa ya, agak medok. Dan kemudian setelah itu saya menghabiskan masa remaja kembali lagi ke Jakarta dari SMP hingga SMK. Saya mengenyam bangku sekolah itu dibiasakan dididik untuk menjaga intonasi gaya bicara saya gitu agar tetap sopan santun, baik itu terhadap orang yang lebih dewasa ataupun terhadap teman sepantaran, seperti itu. Analisis yang kedua ini dari faktor sosial gitu. Nah, faktor sosial ini kan ada banyak, kayak faktor keluarga, kemudian sahabat, misalnya sekarang, ataupun pacar gitu ya. Yang pertama keluarga dulu. Ibu saya asli dari Jawa dan beliau itu memiliki logat yang sangat medok, dan ayah saya sendiri itu orang Jawa namun dari kecil itu tinggal di Jakarta, dan bahasanya sendiri menggunakan bahasa Indonesia. Untuk logatnya sendiri itu logat Betawi. Dalam lingkungan keluarga, komunikasi kami itu menggunakan bahasa Indonesia dan diselingi dengan bahasa Jawa sedikit-sedikit gitu. Untuk faktor keluarga ini tidak terlalu berpengaruh dominan terhadap perubahan asimilasi atau gaya bicara diri saya sendiri. Nah, kita beralih ke faktor berikutnya, domisili gitu ya. Nah, saat ini saya melanjutkan studi di Universitas Singapura Bangsa Karawang ya, di Karawang. Untuk dapat tinggal gitu, merantau di kota asing, saya berusaha untuk membaurkan diri gitu dengan lingkungan sekitar saya. Jadi di Karawang ini kebanyakan penggunaan bahasanya itu bahasa Sunda gitu ya, Sunda kasar. Dan saya sendiri itu kan sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia, jadi saya sedikit demi sedikit belajar untuk menggunakan bahasa Sunda ini dari teman-teman ataupun dari orang-orang di sekitar saya gitu. Nah, jadi hal tersebut bertujuan untuk menjalin interaksi yang lebih dalam gitu, agar pembicaraan pun berjalan dengan lancar dan lebih hangat gitu, kesannya lebih dekat. Menggunakan selipan-selipan bahasa Sunda seperti itu, baik itu dalam sapaan gitu ataupun bahan candaan. Bagi saya, perubahan dari intonasi sendiri itu ada intonasi saya yang awalnya Betawi gitu ya, kini agak berubah menjadi kesunda-sundaan gitu ya, kayak teteh-teteh Sunda. Dapat disimpulkan ya, ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan analisis asimilasi sebelumnya, faktor yang dominan gitu, yang signifikan dalam perubahan gaya bicara dalam diri saya ini dipengaruhi oleh faktor sosial, terutama faktor domisili ini. Saya tinggal di lingkungan baru ini, jadi itu benar-benar lumayan memberi perubahan terhadap intonasi gaya bicara saya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat memberi manfaat khususnya dalam melakukan analisis asimilasi atau perubahan gaya bicara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.